खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang dalam program This Week with Huzur. Kami masih terhormat dapat mempersembahkan sorotan dari dua mulakat, satu dengan anggota amilah lokal dari Kanada dan yang lainnya dengan mu'alaf dari Kanada juga. Kami mulai dengan mulakat hari Sabtu di mana Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu ta'ala bin Aziz dengan penuh kebaikan bertemu dengan anggota amilah lokal dari Kanada. Pada tanggal 31 Januari 2026, anggota Majelis Amilah Lokal dari Hamilton dan Hamilton Mountain Jemaat di Kanada mendapat berkah mengikuti mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu ta'ala bin Aziz. Selama mulakat yang berlangsung di studio MTA di Islamabad, para hadirin semuanya mendapat kesempatan untuk memperkenalkan diri mereka dan departemen masing-masing. Assalamualaikum Huzur tercinta, nama saya Tony Nguyen. Anda sudah menang, Nguyen. Baik. Dengan karunia Allah Ta'ala, saya berkhidmat sebagai sekretaris Isyaat di Jemaat Hamilton. Apakah Anda Ahmadi keturunan? Tidak, Huzur. Saya beat 5 tahun yang lalu, Huzur tercinta. 5 tahun yang lalu? Iya, Huzur. Dan sejak saat itu Anda telah sedemikian rupa mengalami peningkatan sehingga Anda telah diangkat sebagai sekretaris Isyaat. Dengan karunia Allah Ta'ala, Huzur. Apakah Anda telah membaca literatur jemaat? Iya, Huzur, saya sudah. Buku apa saja yang telah Anda baca? Bahteranu, respon Islam terhadap isu-isu kontemporer, filsafat ajaran Islam, dan The Quran. Bisakah Anda memahami semuanya dengan baik, khususnya filsafat ajaran Islam? Ya, Huzur, saya sedang membacanya untuk ketiga kalinya. Jadi apa tugas sekretaris Isyaat? Kami saat ini sedang mengerjakan pengembangan sistem pemesanan berbasis online untuk mendorong anggota jemaat tidak hanya membeli buku, tetapi juga membacanya. Dan dorong juga anggota jemaat Anda untuk membuka dan melihat alislam.org. Mereka harus berusaha menjadi pengakses tetap Al-Islam atau pembaca situs web buku Al-Islam. Baik, Huzur, insya Allah. Hazrat Amirul Mukminin juga berbicara kepada sekretaris tarbiyat dan menekankan pentingnya sholat di masjid bagi pria. Anda pasti memiliki setidaknya 200 laki-laki di sana, di jemaat Anda? Ya, Huzur. Dari 200 laki-laki tersebut, apakah setidaknya 170 atau 180 datang untuk salat atau salat Jumat? Huzur, pada salat Jumat, sekitar 80 hingga 100 laki-laki yang hadir. Yang lainnya sedang bekerja pada saat itu. Apakah mereka datang untuk salat maghrib dan isya di malam hari? Ya, Huzur, sekitar 40 anggota datang untuk menunaikan salat maghrib dan isya, bahkan salat subuh. Seberapa jauh anggota Anda tinggal dari pusat salat atau masjid? 90% anggota kami berada dalam jarak 10 menit berkendara dari masjid. Jika begitu, maka banyak orang seharusnya datang untuk menunaikan salat maghrib dan isya. Iya, Huzur, kami memiliki cukup banyak anggota yang datang untuk menunaikan salat subuh. Berapa banyak yang datang untuk salat? 200? Salat subuh sekitar 40 orang yang hadir selama hari kerja. Anda menganggap ini sudah cukup? Kami berusaha untuk memperbaiki hal ini, Huzur. 40 anggota berarti 20% dari anggota Anda hadir. Iya, Huzur tercinta. Apakah 20% akan membuka jalan menuju najahat keselamatan? Tidak, Huzur. Kami perlu memperbaiki ini lebih lanjut. Nama saya Gulam Ahmad Maksud dan saya bertugas sebagai sekretaris Umur Ammah dan sekretaris Rishtanata. Oke, berapa banyak orang yang telah Anda bimbing terkait pekerjaan mereka? Saya bertemu dengan pendatang baru dan saya membimbing mereka tentang bagaimana mereka dapat menetap dan mendapatkan pekerjaan. Anda seharusnya memberitahu mereka bagaimana Anda bekerja dan menghasilkan uang sehingga mereka dapat melakukan hal yang sama. Itu yang saya lakukan, Huzur. Saya berusaha membimbing berdasarkan pengetahuan apapun yang saya miliki. Jangan hanya menangani perselisihan, Anda juga harus berusaha menjadi orang kepercayaan yang dapat diandalkan bagi orang-orang. Ini juga merupakan tanggung jawab sekretaris Umur Ammah untuk menjaga hubungan pribadi dengan para anggota sehingga mereka mau mendengarkan Anda. Silakan selanjutnya. Nama saya Abdul Salam. Saya mendapatkan kemuliaan bertugas sebagai sekretaris MAL di Hamilton Mountain. Apakah semuanya membaca sesuai aturan atau ada yang meminta keringanan? Ada saja, Huzur. Ada yang minta keringanan, ya? Iya, Huzur. Secara terang-terangan atau diam-diam mintanya? Diam-diam, Huzur. Anda tahu penghasilan mereka namun memberikannya kurang, ya? Iya, Huzur. Katakan kepada mereka untuk mempersingkat
Silahkan meminta izin untuk itu. Anda juga meminta candah-candah yang lainnya, dan mereka pun membayarkannya. Anda menarik candah tarik jadid, wakfi jadid, dana masjid, atau memulai proyek-proyek lainnya. Kadang mereka beralasan kami sudah bayar itu, sehingga tidak merasa perlu untuk memberikan yang lainnya. Tidaknya mendapatkan nama dari itu. Untuk itu, sadarkan mereka bahwa jika candah am dan wasiat dibayar sesuai dengan aturan, maka sebetulnya dana sudah cukup terpenuhi dengan itu saja. Bahkan sudah tidak perlu memberikan ekstra dalam skema lainnya. Iya, Huzur. Ketika mulakat berakhir, para hadirin semua mendapat kesempatan untuk berfoto dengan Huzur dan menerima hadiah pena. Pada tanggal 2 Februari, para mubayin baru dari Kanada mendapatkan karunia untuk mulakat dengan Hadrat Amirul Mukminin. Para hadirin telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang berlangsung di Islamabad. Selama mulakat, semua hadirin memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri mereka dan meminta bimbingan Huzur. Keluarga saya telah berhenti berbicara kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Huzur, bagaimana saya harus menghadapi situasi ini? Jika mereka telah berhenti berbicara kepada Anda, maka Anda harus berdoa untuk mereka dan terus menemui mereka. Anda harus menunjukkan akhlak yang baik. Baik, Huzur. Anda harus memberitahu mereka bahwa menurut ajaran Islam yang telah saya terima, saya harus menunjukkan akhlak yang baik. Al-Quran suci mengatakan bahwa seseorang tidak boleh mengatakan kepada orang tuanya kata apapun untuk mengucapkan kejengkelan, kecuali orang tua memerintahkan untuk berbuat syirik. Saya akan menerima semua yang Bapak Ibu katakan kecuali dalam masalah iman. Saya akan menaati Anda. Saya adalah anak Anda dan saya akan mengkhidmati Anda. Bapak Ibu tidak akan mengalami kesulitan atau rasa sakit apapun dari saya, terlepas dari kesedihan apapun yang saya alami dari pihak Bapak Ibu. Tunjukkan akhlak Anda yang baik. Kita memperhatikan bahwa beberapa orang menerima Ahmadiyah terutama untuk tujuan nikah dan kemudian terputus dari jemaat. Ketika kami mencoba untuk menindaklanjuti, pasangan mereka terkadang meminta kami untuk tidak menghubungi mereka. Langkah-langkah apa yang dapat diambil jemaat untuk lebih mendukung, membimbing, dan melindungi para mubayin baru setelah mereka baiat? Itu berarti mereka juga menjaga jarak dari jemaat. Pasangan-pasangan tersebut mereka juga tidak terlalu aktif di jemaat. Inilah sebabnya mereka meminta demikian. Jika tidak, jika seorang Ahmadi, pria atau wanita, adalah Ahmadi yang teguh dan kuat dan mereka berhubungan dengan jemaat, mereka tidak akan pernah mengatakan, jangan hubungi pasangan kami. Baik, Huzur. Tidak perlu menghubungi mereka untuk tujuan tarbiyat mereka, atau mengajarkan mereka, atau meminta mereka untuk meningkatkan pengetahuan agama mereka. Cobalah untuk menghubungi mereka sebagai teman Ahmadi. Oke? Dan dengan cara ini, Anda dapat meningkatkan hubungan Anda dengan orang-orang. Meningkatkan kontak Anda dengan orang tersebut. Meningkatkan persahabatan Anda dengan orang tersebut. Dan kemudian, setelah beberapa waktu, mereka akan menyadari bahwa sekarang Jemaat Ahmadiyah tidak hanya menghubungi saya karena agama saya atau karena meningkatkan jumlah mereka, tetapi karena kebaikan saya sendiri, perbaikan saya sendiri. Ketika ikatan persahabatan meningkat, maka mereka akan mendengarkan Anda. Oke? Ini akan memakan waktu. Ini adalah proses yang panjang. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini adalah tantangan. Oke? Jadi teruslah melakukannya. Jazakallah, Huzur. Jangan pernah meninggalkan mereka. Kita bukan orang-orang yang menyerah. Oke? Baik, Huzur. Pertanyaan saya adalah, apa cara terbaik untuk melakukan tabligh dengan anggota keluarga yang secara tradisional, Katolik, tanpa menyebabkan konflik atau menyakiti seseorang? Anda dapat menunjukkan kepada mereka, meskipun saya telah menerima Ahmadiyah, Islam yang sejati, tetapi itu tidak berarti bahwa saya harus memutuskan hubungan dengan kalian. Anda masih saudara saya, masih kakak saya dan ibu saya. Jadi, sebagai anggota keluarga, kita harus memiliki hubungan yang baik dan ikatan yang kuat satu sama lain. Oke? Dan mengapa saya menerima Ahmadiyah? Terkadang ketika Anda melihat waktunya tepat, ketika Anda semua sedang duduk dalam suasana santai dan suasana yang bersahabat, maka Anda dapat bertanya kepada mereka, mengapa kalian tidak bertanya kepada saya, mengapa saya menerima Ahmadiyah atau Islam? Karena saat ini nama Islam sangat dicemarkan di mana-mana,
dan orang-orang tidak menyukainya. Jadi kemudian katakan kepada mereka, mengapa saya menerima Ahmadiyah? Inilah alasan mengapa saya menerimanya. Oke? Dan dengan cara ini, jika mereka lebih lanjut mengajukan pertanyaan apapun kepada Anda, maka jawablah pertanyaan mereka. Tingkatkan pengetahuan agama Anda. Ceritakan kepada mereka tentang Nabi Isa, apa yang kita yakini tentang Nabi Isa, apa keyakinan kita berkenaan dengan Hadrat Maryam dan Nabi Isa dan kekristenan dan Yahudi dan semua agama lainnya. Dan dengan cara ini, dari waktu ke waktu, ketika Anda mendapatkan kesempatan untuk berbicara kepada mereka, Anda dapat berbicara kepada mereka dengan cara ini. Seperti yang telah saya katakan, ini adalah proses yang panjang. Oke? Tetapi jangan pernah memutuskan hubungan Anda dengan mereka. Oke? Bersabarlah, tunjukkan kebaikan kepada mereka, dan kemudian semuanya akan baik-baik saja. Oke? Baik. Huzur, saya ingin bertanya kepada Huzur bahwa sebagai seorang mubayin baru, bagaimana saya dapat dengan hormat menyebarkan pesan Allah melalui tindakan Anda. Seperti yang saya katakan kepadanya, jika meskipun menjadi seorang Ahmadi, Anda tidak memiliki akhlak yang baik, dan jika Anda tidak memenuhi hak-hak hamba Allah, dan Anda berpikir dengan hanya berdoa, Anda telah memenuhi hak Allah, maka tidak ada manfaat dalam hal ini. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menyatakan bahwa adalah suatu keharusan bahwa para pengikut saya memenuhi dua hak tersebut. Yang pertama adalah hak yang menjadi hak Allah Ta'ala, dengan kata lain, memenuhi ibadah kepadanya dan menaati setiap perintahnya. Oke? Semua perintahnya ditulis di seluruh Al-Quran yang suci. Yang kedua adalah hak-hak yang menjadi hak kemanusiaan. Tidak peduli siapapun itu. Al-Quran suci mengatakan bahwa bahkan musuh Anda sekalipun tidak seharusnya menghalangi Anda untuk menunjukkan keadilan. Untuk itu, Anda harus memenuhi bahkan hak-hak musuh Anda. Jika Anda memenuhi hak-hak ini, orang-orang akan memuji Anda dan mendengarkan kata-kata Anda. Dengan cara ini, Anda dapat secara bertahap menyampaikan tabligh Anda. Oke? Inilah metode untuk menyampaikan tabligh. Menyajikan argumen-argumen bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak naik ke langit, atau bahwa Islam adalah agama yang benar, Rasulullah adalah Rasul terakhir, dan Masih Maud alaihissalam telah tiba di era ini adalah persoalan diskusi yang berbeda. Dan orang-orang tidak peduli terhadap hal-hal semacam itu. Oke? Tidak masalah bagi mereka apakah Nabi Isa masih hidup atau telah wafat, atau apakah beliau akan kembali atau tidak. Lebih dari 80% atau mayoritas populasi Kristen bukanlah orang Kristen yang taat beribadah. Oke? Ada beberapa yang tersisa di bagian-bagian Afrika, Amerika Selatan, atau wilayah-wilayah lain. Anda tidak dapat menemukan banyak di Eropa dan Amerika. Baik, Huzur. Oke? Hindu dan Sikh juga berada dalam keadaan yang serupa, hanya tradisi mereka yang tersisa, tetapi agama sejati mereka telah memudar. Jadi hal-hal ini tidak penting bagi mereka. Namun ketika mereka melihat akhlak yang baik, maka mereka berusaha untuk mendengarkan pesan Anda. Ketika Anda menyebarkan pesan itu, pesan tersebut akan meresap ke dalam diri orang-orang. Sebarkan Islam Ahmadiyah melalui tindakan-tindakan Anda. Ini bukan hanya tentang menyajikan argumen-argumen, tetapi mengamalkan agama hingga tingkat yang mengubah diri Anda. Oke? Ketika Anda menunjukkan hal itu kepada orang-orang, itu akan menarik orang-orang. Jadilah seorang Muslim yang taat beribadah, yaitu dengan memenuhi hak-hak Allah dan umat manusia. Sebagai hasilnya, pesan tersebut akan tersebar. Baik, Huzur. Assalamualaikum, Huzur. Dari semua anggota keluarga saya yang mengetahui bahwa saya telah menjadi Muslim, ibu saya telah menunjukkan ketertarikan untuk belajar tentang Islam. Tetapi karena saya sendiri masih dalam proses belajar dan memahami, nasihat apa yang dapat Huzur berikan kepada saya untuk membantu bimbingannya? Anda telah mendengarkan khutbah-khutbah saya, berbagai pidato saya, dan Anda dapat memberitahu ibu Anda bahwa inilah ajaran Islam, bahwa kita harus menunaikan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, pencipta kita, dan kita harus menunaikan kewajiban kita kepada sesama makhluk. Dan inilah inti dan ringkasan dari ajaran Islam, ya kan? Jadi, beginilah cara Anda dapat membuka diskusi Anda dengan ibu Anda dan teman-teman Anda. Jadi, jika mereka melihat perubahan apapun dalam diri Anda, mereka akan berkata, jelas, Anda telah menerima agama yang baik. Ya, dan jika mereka melihat Anda masih sama, Anda kejam, Anda menunjukkan kemarahan, Anda tidak memiliki kesabaran,
Anda tidak baik hati, tidak penuh kasih kepada saudara-saudara Anda, orang tua, saudara kandung, maka mereka akan berkata, perubahan apa yang telah dibuat oleh agama itu dalam diri Anda? Oke? Kemudian alih-alih menerima Anda, mereka menjaga jarak dari Anda. Jadi praktik, tindakan, dan berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala membantu Anda dalam perbuatan Anda sendiri dan dalam aktivitas tabligh Anda juga dan aktivitas dakwah Anda juga. Jadi disinilah Anda akan memperoleh karunia Allah Ta'ala, dan ketika Allah Ta'ala berpihak kepada Anda, maka Anda akan mendapatkan hasil yang baik. Pertanyaan saya adalah, selain sholat dan membaca Al-Quran, cara apa lagi yang dapat kita lakukan untuk tumbuh secara spiritual dan memperkuat hubungan kita dengan Allah Ta'ala? Dalam setiap perbuatan dan tindakan Anda harus ingat bahwa Allah Ta'ala sedang mengawasi saya. Saya tidak boleh melakukan sesuatu yang salah, ya kan? Saya menunaikan sholat untuk memperoleh cinta Allah Ta'ala dan berusaha mengungkapkan rasa syukur saya kepada Allah Ta'ala bahwa Dia telah memampukan saya untuk menerima Islam, agama yang benar, dan Ahmadiyah. Dan memohon kepada Allah Ta'ala agar Dia meningkatkan kerohanian dan pengetahuan saya juga. Oke? Spirituality and knowledge as well. Jadi untuk ini Anda harus membaca literatur jemaat. You will have to read the literature of Ahmadiyya. But the main thing is, Tetapi hal utama adalah setiap kali setelah salat, setelah membaca Al-Quran, jika Anda melakukan hal-hal buruk, tidak ada manfaatnya. Jadi Anda hanya membuang-buang semua salat Anda, semuanya. Jadi bahkan setelah salat, Anda harus ingat bahwa Allah Ta'ala selalu mengawasi Anda. Dan saya harus melakukan perbuatan baik dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah. Seperti yang telah saya katakan, bahwa jika Anda membaca doa-doa yang telah saya sebutkan setiap hari, setidaknya membaca salawat setidaknya 200 kali, Subhanallah, wa bihamdihi, Subhanallahil azim, ucapkan istighfar setidaknya 100 kali, dan ada beberapa doa lain juga. Jadi itu akan selalu membuat Anda mengingat dalam pikiran Anda bahwa Anda adalah seorang Muslim sejati, dan Anda tidak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Dan untuk memperoleh keridhaan Allah Ta'ala, cinta Allah Ta'ala, Anda harus melakukan perbuatan baik. Jadi inilah hal-hal yang akan membuat hubungan yang lebih baik dengan Allah Ta'ala. Salah satu hadirin bertanya kepada Huzur bagaimana dia dapat menyeimbangkan keluarga, pekerjaan, studi, tanggung jawab jemaat, dan tanggung jawab kepada masyarakat luas. Dalam kehidupan pernikahan Anda harus menunaikan kewajiban Anda. Jika Anda bekerja 8 jam, 6 jam sehari. Di akhir pekan, Anda memiliki 2 hari libur. Oke? Tidak? Sebagian besar waktu, saya bekerja 7 hari, Huzur. 7 hari, sebagian besar waktu. Anda harus memberikan waktu kepada istri Anda, anak-anak Anda. Ya kan? Mereka membutuhkan Anda, mereka membutuhkan bantuan Anda, mereka membutuhkan kebersamaan Anda, dan dengan cara ini Anda dapat berbagi dengan anak-anak Anda, dengan istri Anda, dan itulah kehidupan keluarga. Rasulullah SAW memiliki banyak istri, 9 istri pada satu waktu, dan beliau biasa menunaikan kewajibannya terhadap setiap istri dan anggota keluarga. Oke? Dan pada saat yang sama, beliau mengajarkan kepada kaum muslimin. Pada saat yang sama, setiap kali beliau menerima wahyu, ayat-ayat Al-Quran, beliau juga meminta penulis untuk datang dan mencatatnya. Bahkan dalam khutbah saya baru-baru ini, saya telah menjelaskan betapa sibuknya beliau SAW. note it down. Even in my recent sermon, I have explained how busy he was. Dan meskipun semua itu, beliau SAW tetap menunaikan salat-salat beliau, menunaikan tahajud beliau melakukan semua hal ini. Jadi jika Anda mendengarkan khutbah saya dengan baik, Anda dapat belajar darinya bahwa ketika saya menjelaskan karakter Rasulullah SAW, itulah teladan bagi kita, kita harus mengikutinya. Jazakallah Huzur. Oke? Jazakallah.
Saat mulakat berakhir, para hadirin semuanya mendapat kesempatan untuk berfoto dengan Huzur dan menerima hadiah pena. Apakah Anda bahagia di sini? 19 tahun belajar Huzur, 19 tahun mempelajari Islam telah membawa saya kepada khilafat. Jadi ya, saya sangat bahagia Huzur. Semoga Allah telah memberkati Anda. Semoga Allah telah meningkatkan pengetahuan Anda dan iman Anda dan menjadikan Anda teguh dalam iman Anda. Oke? Assalamualaikum. Itu adalah sorotan dari beberapa kegiatan Huzur tercinta selama seminggu terakhir. Kami sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir kami, ringkasan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Aziz berbicara mengenai cinta mendalam Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala. The Almighty. Huzur, may Allah be His. Huzur menceritakan sebuah insiden tentang Rasulullah SAW yang menekankan pentingnya salat tahajud. The importance of the tahajjud prayer. आपने तहज्जुद के बारे में बहुत Nabi Suci SAW sangat menekankan pentingnya salat tahajud dan mendesak agar salat itu dilaksanakan secara teratur. Menjelaskan hal ini di suatu tempat, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu telah menulis, Rasulullah telah memberikan keutamaan yang begitu besar pada salat-salat nafal ini, sehingga meskipun sifatnya tambahan, beliau secara pribadi biasa keluar pada malam hari untuk mengamati siapa di antara para sahabat yang melaksanakannya. Yani beliau berjalan melalui jalan-jalan dan lorong-lorong kota, dan dari suara-suara salat akan diketahui di mana orang-orang telah bangun untuk beribadah pada waktu tahajud dan siapa yang tidak. Dengan cara ini beliau juga akan mencatat siapa yang melaksanakan tahajud dan siapa yang tidak. Sebaliknya hari ini, jika seseorang ditanya tentang salat mereka atau hanya dinasihati bahwa Anda harus melaksanakan salat di masjid, atau jika seseorang ditanya berapa banyak salat harian yang mereka hadiri secara berjamaah, orang-orang segera mulai keberatan mengatakan bahwa ini adalah masalah pribadi. Kenapa Anda menanyakan hal itu? Apa hak jemaat untuk menanyakan hal itu? Ini adalah masalah pribadi saya antara saya dengan Allah Ta'ala. Namun Rasulullah sendiri biasa meminta pertanggungjawaban bahkan untuk salat tahajud. Pada suatu kesempatan disebutkan dalam majelis beliau tentang Hadrat Abdullah bin Umar bahwa dia adalah orang yang sangat baik dan memiliki banyak kualitas yang patut dipuji. Rasulullah berkomentar, ya, dia memang orang yang sangat baik, asalkan dia melaksanakan salat tahajud. Karena dia masih muda dan menunjukkan kelonggaran dalam melaksanakan tahajud, dan dengan demikian Rasulullah menarik perhatiannya dengan cara ini. Rasulullah bersabda bahwa Allah Ta'ala menunjukkan rahmat kepada suami dan istri sedemikian rupa sehingga ketika suami terbangun di malam hari, dia bangkit untuk melaksanakan tahajud dan juga membangunkan istrinya, menekankan untuk melakukan hal yang sama. Dan jika dia tidak terbangun, dia memercikan air pada wajahnya untuk membangunkannya. Demikian pula jika istri terbangun lebih dahulu, dia harus melaksanakan tahajud sendiri dan membangunkan suaminya. Dan jika dia tidak terbangun, dia harus memercikan air pada wajahnya. Perhatikan bagaimana di satu sisi Rasulullah menyatakan penghormatan yang sepatutnya oleh istri terhadap suaminya sebagai sangat penting, namun di sisi lain Rasulullah membolehkan bahkan sampai pada tingkat memercikan air pada wajah untuk tujuan membangunkan satu sama lain untuk tahajud. Ini dengan jelas menunjukkan tingkat di mana Rasulullah menganggap salat tahajud sebagai sangat penting.